Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua. Teman-teman, kali ini saya ingin membahas tentang sebuah fenomena yang terjadi beberapa waktu terakhir ini, yaitu tertangkapnya beberapa orang pejabat melakukan korupsi. Saya ingin membahasnya dari sisi spiritualitas. Sebenarnya apa yang menyebabkan orang bertindak korup atau melakukan pencurian atau mengambil sesuatu yang bukan hak dia, sesuatu yang tidak diperuntukkan buat dia secara dengan jalan yang benar. Saya melihat orang melakukan korupsi awalnya adalah akarnya adalah ketidakmampuan, kegagalan seseorang dalam melihat nilai dia yang sebenarnya, yang itu harus dia temukan di dalam diri. Itulah akarnya. Karena dia tidak bisa atau tidak mau atau malas melakukan perjalanan ke dalam diri sehingga menemukan harta yang berharga itu di dalam dirinya sendiri, maka kompensasinya adalah dia akan menumpuk sebanyak mungkin barang atau hal atau orang atau hubungan yang dia anggap berharga sebagai kompensasi ketidakberhargaan dirinya. Karena dia melihat dirinya tidak berharga, dirinya sendiri tidak berharga, maka dia menempatkan harga itu, nilai itu di benda-benda yang dia miliki atau orang-orang yang di sekeliling dia, ya, atau relationships yang membuat dia merasa berharga, merasa bernilai. Dan semakin kosong diri ini dari nilai-nilai yang berharga itu, maka akan semakin kecanduan dia mengejar sesuatu di luar diri yang dianggap akan membuat dirinya berharga. Sehingga akar dari korupsi, dari keserakahan adalah sebenarnya kemiskinan spiritual, kemiskinan rohani. Mereka orang-orang yang miskin rohani ini bisa kita lihat mereka naik mobil mewah, mungkin pakaiannya bagus, mahal, tasnya branded dan sebagainya. Tapi sebenarnya mereka miskin secara rohani. Mereka belum menemukan harta karun spiritual di dalam diri, sehingga tanpa benda-benda yang mereka miliki itu mereka bisa kehilangan diri mereka sendiri, karena diri itu pun belum mereka temukan gitu. Dan itu tidak hanya terjadi pada pejabat yang baru-baru ini tertangkap tangan melakukan korupsi, tidak, itu terjadi pada kita semua. Sehingga jalan satu-satunya yang tidak bisa kita hindari adalah menemukan kekayaan sejati di dalam diri. Kita semua datang dengan sebenarnya memiliki kekayaan di dalam diri yang harus kita temukan. Tidak bisa langsung kita klaim. Kita harus berupaya menemukannya. Caranya tidak bisa tidak dengan meditasi. Dengan meditasi itulah kita melihat lapisan-lapisan nafsu, lapisan-lapisan amarah, lapisan-lapisan kekerasan yang
eh, di awal proses meditasi itu akan kita lihat pertama kali. Kita tidak langsung melihat kebaikan di dalam diri kita seperti kemuliaan, kedermawanan, kebaikan, ketulusan, kemampuan untuk berkorban. Kita tidak menemukan itu harta yang berharga yang berada di ke dalam diri, yang dilapisi oleh hal-hal yang kita anggap buruk, kita anggap hewani, kita anggap tidak baik. Mungkin karena hal-hal yang pertama kali yang di dalam diri kita yang kita lihat tidak baik inilah yang membuat banyak dari kita enggan melakukan penyelaman, pendalaman lebih lanjut. Kita putus asa, kita menyerah, dan kompensasinya adalah karena kita tidak bisa menemukan sesuatu yang mulia di dalam diri kita, kebaikan-kebaikan itu, kita mencari apa yang kita anggap baik, atau sebenarnya kita memberikan label kebaikan itu pada benda-benda, pada uang, pada kekuasaan, pada mobil mewah, pada tas bermerek dan sebagainya. Sehingga banyak dari kita yang sebenarnya memiliki mentalitas yang sama, memiliki kecenderungan yang sama untuk melakukan tindak korupsi karena kegagalan melihat semua kebaikan itu sebenarnya ada di dalam diri kita. Apa sih kebaikan-kebaikan yang ada di dalam diri kita yang sebenarnya dalam wujud potensi yang mesti kita kembangkan? Apa saja? Jawabannya adalah apa saja yang membuat Anda senang ada di dalam diri seseorang. Apa yang membuat Anda senang, yang ingin Anda lihat dari seseorang, yang kalau Anda dekat orang itu Anda senang, itulah harta sebenarnya. Sifat-sifat itulah yang sebenarnya, dan itu juga ada dalam diri Anda. Anda suka orang jujur, Anda suka orang yang bersih lahir batin, Anda suka orang yang tulus, Anda suka orang yang rela berkorban, Anda suka orang yang berjiwa besar. Itu semua ada di dalam diri dalam bentuk potensi yang memang harus kita kembangkan. Ketidakmampuan, kemalasan untuk mengembangkan potensi-potensi kebaikan dalam diri itulah yang akan pada akhirnya mengarahkan kita pada tindakan korup. Karena sesuatu yang berharga itu harus dikembangkan. Tidak bisa dengan jalan instan, dengan mencari sesuatu di luar. Saya menemukan tas bermerek yang saya anggap berharga, kalau saya pakai itu kemudian membuat saya berharga. Tidak. Anda harus jadi berharga dulu. Kalau Anda sudah menemukan harga diri Anda, nilai Anda yang sebenarnya sudah Anda kembangkan, maka Anda berharga. Kita berharga, saya berharga, tanpa harus pakai barang apapun yang saya anggap berharga. Karena harga pertama itu adalah ya diri ini. Harus kita temukan, harus kita kembangkan nilai itu, harga itu. Kalau tidak, kita hanya akan menghina saja orang-orang yang korupsi itu. Padahal dalam diri ini pun, kalau ada kesempatan kita juga akan korupsi. Punya uang sedikit, kita akan beli barang untuk pamer, untuk menunjukkan betapa berharganya kita. Sama sebenarnya. Itu adalah awal korupsi. Kita belum mengembangkan harga diri, nilai diri. Kita mencari benda di luar diri yang kita anggap berharga, kita letakkan di dalam diri kita, dan kita akan menganggap bahwa kita akan berharga setelah memakainya. Tidak. Jadi jalan satu-satunya adalah meditasi, melakukan perjalanan, meniti perjalanan
ke dalam diri. Demikian, terima kasih.